Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam guyub rukun buat teman-teman semua. Sehobi mancing. Oke. Di sini saya mau berbagi tentang kita para pemancing nila yang selalu menggunakan media umpannya itu lumut. Nah, kalau media umpannya lumut itu sudah pasti tidak jauh dari yang namanya esen. Nah, saya sendiri akan berbagi, bukan berarti saya menggurui. Saya hanya berbagi dari pengalaman yang sudah saya lakukan, mengenali bagaimana sih kerjanya esen dan untuk apa sih sebenarnya esen itu sendiri. Apakah selalu diperlukan? Ya, memang betul bisa selalu diperlukan, bisa juga tidak. Nah, misalkan ini kalau yang sudah saya alami, kalau media lumut itu kan sifatnya lembut ya. Dia mudah sekali putus ketika dihirup oleh ikan. Karena nila itu kan sifatnya kalau makan kan menghirup. Nah, ketika dia dihirup lumut tadi dihirup, lumut itu bisa juga putus, bisa juga lepas dari sangkutannya di kail. Nah, dari pengalaman saya pribadi, ya mohon maaf buat teman-teman yang barangkali tidak sependapat dengan saya. Saya minta maaf, ini saya sekedar berbagi dari yang sudah saya alami. Sebenarnya esen itu kerjanya untuk mengikat si lumut ini agar menjadi lebih kuat, tidak cepat putus ketika dia nyangkut di kail, sehingga ketika dihirup oleh ikan dia tidak putus, sehingga hasil menghirupnya tadi akan terikut juga mata kailnya. Beda dengan lumut yang putus, mata kail belum nyampe ke mulut ikan, itu lumut sudah putus ataupun lepas karena lumutnya tanpa menggunakan esen. Nah, itu kinerja esen yang pertama kali. Lalu aroma. Kalau aroma saya rasa nila itu tidak begitu menyukai yang amis. Itu pendapat saya. Lebih menyukai ke harum dan segar. Nah, di sini saya akan berbagi beberapa campuran bahan untuk membuat si lumut ini menjadi lebih kuat atau bisa ndak bisa cepat putus gitu loh. Kalau bahasa orang Jawa ulet, dia lebih kenyal gitu loh. Jadi dia ndak cepat putus ketika dihirup ikan. Nah, bahannya apa saja? Ikuti video ini, jangan lupa bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih, semoga diberi panjang umur, banyak rezeki, melimpah dan barokah. Dan di sini saya akan menggunakan bahan yang cukup sederhana. Modalnya ini cuma 6.000 lah. Karena sunlightnya ini cuma 5.000, samponya ini 1.000 dapat 2. Nah, tentang takarannya itu nanti penggunaannya di media lumutnya. Kalau di sini takarannya saya menggunakan sendok makan ini. Oke, untuk mempersingkat waktu segera saya mulai. Ini sunlightnya saya buka dulu, dan untuk kawan-kawan saya sarankan carilah sunlight yang green tea. Saya menyarankan sekali yang green tea. Kebetulan saya adanya stok di rumah ini tadi yang jeruk nipis. Jadi saya pakai ini untuk tutorialnya. Kalau kawan-kawan pakai nanti cari sunlight yang green tea. Nah, tuh. Oke, pertama saya ambil sunlightnya ini, saya ambil 1 sendok makan dulu. Ini takarannya nanti bisa 2. Kita lihat nanti perubahannya warnanya. Ini saya ambil 1 sendok dulu, saya masukkan dalam botol takar ini. Ini 1 sendok makan. Oke, jika dirasa masih
masih kurang nanti stoknya ini, atau istilahnya takut habis, ini bisa ditambah lagi. Nah, 2, 5 atau 4 sendok nanti sudah cukup ya. 5 atau 4 sendok makan yang nanti sudah cukup. Saya sih menakarnya lebih ke apa ya, jumlah liter airnya yang untuk media lumut. Semakin tempatnya semakin besar, nanti takarnya memasukkan ini ke lumutnya juga beda. Kalau untuk takar di sini, ini sudah ada 3 sendok ya, kurang 2 lagi, 3, nah 3, meluber, 4 sendok, 4 sendok makan. Oke, ini udah cukup ya, 5 sendok makan ini. 5 sendok makan ini untuk sunlightnya. Nah, ini saya alas kertas. Kenapa kawan? Alasnya ini kertas, karena kalau ada yang jatuh ini dia meresap, tidak sampai ke tripleknya. Untuk 5 sendok makan takaran sunlightnya ini, saya tambahkan 1 bungkus untuk sampo sunslicknya. Untuk sampo sunslicknya jangan lupa harus yang hitam kawan ya, jangan yang warna lain. Nah, ini cukup 1 bungkus saja. Oke, nah sebetulnya untuk esen itu tujuannya membuat lumut itu menjadi layu, tapi layunya itu tidak putus, dia justru dia semakin kuat. Nah, ini kita kocok pelan-pelan aja. Ngocoknya gini aja, saya goncang-goncang gini aja, karena kalau terlalu kuat dia berbuih nanti, dan buihnya itu lumayan lama hilangnya. Nah, tuh cukup digoncang-goncang gini aja supaya ini bercampur merata nanti antara sunlight dan samponya. Ini pengalaman sudah saya alami, saya kemana-mana mancing selalu pakai ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, cuman lumutnya supaya apa ya disebutnya, layu ya, layu, tidak mudah putus, sehingga dihirup oleh nila, oleh si ikan nila, dia tidak putus. Nah, ini sudah tercampur kawan ya, tinggal sedikit lagi, tinggal dibolak-balik aja ini sampai dia bercampur. Oke, ini udah tercampur rata. Untuk penggunaannya, saya biasa kalau takaran ember lumutnya, tempat wadah lumutnya itu ember yang buat di bangunan itu ya, ember buat naruh luluh di bangunan itu airnya saya kasih penuh. Air saya kasih penuh. Sebelum saya masukkan lumut, ini saya masukkan kira-kira 1 sendok teh. Tidak usah penuh-penuh ya, diperkirakan 1 sendok teh, tapi tidak perlu penuh, terlalu penuh. Kemudian kita gosok-gosok di kedua telapak tangan di atas ember yang udah ada airnya tadi sampai berbuih. Lalu tangan kita masukkan semacam kita cuci tangan di ember itu, sampai tangan kita terasa udah nggak licin itu, jadi nanti berbuih memang di embernya itu. Nah, baru tuh lumut kita masukkan, lalu kita campur dengan airnya itu supaya merata. Nah, nanti kalau sudah terlihat layu, lumut ini akan berwarna agak kekuningan.
warnanya agak kekuningan. Terus diambilkan lumut yang masih segar sedikit saja, dicampur rata sedikit saja. Jadi lumut barunya sedikit saja untuk sekedar nanti ketika di mata kail dimasukkan ke air itu, yang lumut yang masih segar ini berjatuhan dia. Tujuan berjatuhan ini apa? Untuk memancing reaksi ikan-ikan ini supaya mendekat. Dia akan menangkap dan memakan yang berjatuhan ini. Sehingga kalau mancing, makanya kalau nila itu titik umpan di situ saja, karena nila di situ menunggu jatuhnya si lumut. Namun kalau lumut sudah kena ini, lumut tidak mudah jatuh. Nah, itu. Nah, untuk kawan-kawan barangkali ada yang lebih berpengalaman, kita bisa sharing, tukar pendapat. Bagaimana menurut Anda semuanya? Silahkan komen, nanti bisa saling bertukar pengalaman. Kalau saya ini berdasarkan pengalaman pribadi, saya cukup begini aja, saya tidak pernah pakai esen mahal. Jadi tujuannya untuk melunakkan lumut, supaya melunakkan lumut tapi dia tetap alot, nggak mudah putus. Beda dengan lumut segar, masuk ke air, kena goncangan air, dia bisa berhamburan di dalam air. Namun kalau dilayukan dengan cara begini, insya Allah ini yang sudah saya alami, sampai target mau makan nyangkut di kail, lumut masih aman, masih bisa termakan oleh ikan nila. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Video ini bukan bermaksud menggurui atau saya sok tahu atau bagaimana, namun ini berdasarkan pengalaman pribadi. Bagi kawan-kawan yang sudah nonton video ini, yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki yang barokah. Sementara sekian dulu video dari saya. Lain kali akan saya buatkan nanti tutorial mencampurnya di lumut. Oke, sekian saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.